sejarah dan urgensi ilmu bunyi dalam belajar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjani Rahmah, mahasiswa IAI Al-Aziz, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, dalam rangka memenuhi tugas UTS Ilmu Aswad dengan dosen pengampu Ustadz Muhammad Masud Arifin, SPDI MPD, saya akan membahas mengenai sejarah dan urgensi ilmu bunyi dalam belajar bahasa. Sebetulnya, ilmu bunyi adalah ilmu yang sudah sangat lama. Ilmu ini telah dikenal di India, Yunani, Romawi, dan Arab sejak beberapa abad lalu. Ilmu bunyi ini biasa dikenal dengan istilah ilmu fonetik. Dan ilmuwan yang pertama menggunakan istilah fonetik ini adalah ilmuwan Prancis yang bernama Gézogat. Dalam penelitiannya tentang huruf hieroglif. Huruf hieroglif adalah huruf yang digunakan warga Mesir kuno dalam menuliskan bahasa mereka. Kemudian, penggunaan istilah fonetik ini disusul oleh Champollion pada tahun 1822 dalam penelitiannya tentang fonetik hieroglif dan diteruskan lagi oleh Kirby pada tahun 1826. Ilmu bunyi ini di Yunani dianggap sebagian dari ilmu tata bahasa yang berhubungan erat dengan derivasi, etimologi, semantik, dan juga penuturan kata dan kalimat. Khusus tentang ilmu bunyi Al-Quran, ilmuwan Islam sejak dini telah mencurahkan perhatian yang sangat besar terhadap pemeliharaan Al-Quran agar terhindar dari kesalahan baik bacaan maupun makna. Di antara upaya yang mereka lakukan adalah mendeskripsikan makhraj dan sifat bunyi-bunyi Al-Quran dengan sangat detail, dan ilmu bunyi Al-Quran tersebut mereka populerkan dengan nama ilmu tajwid dan ilmu qiraah. Ilmu ini merupakan ilmu yang pertama kali muncul setelah lahirnya Islam dan tercatat dalam sejarah muncul pada abad ketiga Hijriah ketika Abu Ubaid Qasim bin Salam meluncurkan bukunya yang berjudul Al-Qiraat. Kemudian disusul oleh Musa bin Abdullah bin Yahya Al-Haqqani dengan meluncurkan kumpulan syairnya yang diberi nama dengan Qasidah Al-Haqqaniyah yang berisikan bunyi-bunyi Al-Quran. Ilmu fonetik ini juga dipopulerkan oleh Khalil bin Ahmad yang telah menyusun sebuah kamus bahasa Arab yang bernama Al-Ain. Di sisi lain, Ibnu Jini dalam bukunya Sirusinaat Al-I'rab telah memperkenalkan organ bicara, makhraj, sifat-sifat bunyi, vokal panjang dan pendek, dan berbagai fenomena bunyi seperti tebal tipis, qalqalah, dan lain-lain. Ini semua menunjukkan bahwa linguis Arab juga mempunyai andil yang besar dalam melahirkan ilmu bunyi. Ilmu bunyi Arab ini adalah murni kreatif dari ilmuwan Arab, bukan hasil adopsi dari ilmuwan Yunani seperti yang dituduhkan beberapa kalangan. Urgensi ilmu bunyi dalam belajar bahasa. Ahli linguistik membagi bahasa ke dalam 3 unsur utama atau yang disebut dengan unsur mikro, yaitu unsur bunyi, unsur struktur, dan unsur makna. Unsur-unsur bahasa ini apabila digambarkan akan terlihat bagaikan piramida, sehingga sebagian orang menyebutnya dengan piramida bahasa. Pada bagian bawah adalah unsur bunyi. Bunyi adalah bagian utama dan yang paling utama dalam bahasa. Komunikasi lisan tidak akan terlaksana apabila tidak ada bunyi yang dituturkan atau diperdengarkan. Yang mempelajari bagian ini adalah ilmu fonetik. Ilmu inilah yang bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keakuratan pengucapan bunyi kata dan kalimat dalam proses berbahasa. Sedangkan yang bagian tengah adalah unsur struktur. Bunyi yang diucapkan haruslah mempunyai aturan dan susunan tertentu. Jika tidak, maka bunyi tersebut akan dianggap sebagai bunyi berisik tanpa makna. Yang mempelajari bagian ini adalah ilmu nahwu dan shorof. Bagian terakhir atau bagian atas adalah unsur makna. Target melakukan komunikasi lisan adalah untuk menyampaikan pesan kepada lawan bicara. Oleh karena itu, bahasa tersebut harus mempunyai makna atau pengertian. Dan ilmu yang mempelajari bagian ini adalah ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi, atau lebih populer dengan sebutan ilmu balagoh atau semantik. Selanjutnya, akibat tidak mengindahkan ilmu bunyi, yakni terjadinya perubahan makna kata atau kalimat.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait sejarah dan urgensi ilmu bunyi dalam belajar bahasa. Semoga bermanfaat. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.